Kabar bahagia hadir dari pasangan Rizky Febian dan Mahalini Raharja. 7 Mei 2023 kemarin, keduanya pun mengambil satu langkah besar dalam hubungan asmara mereka. Ya, secara resmi, akhirnya Iki pun melamar Lini dalam sebuah momen yang begitu indah dan juga romantis. Pasca hari bahagia itu, mereka pun kembali menebar cinta saat tampil di atas panggung sebuah acara megah sebagai pasangan yang membuat banyak orang baper. Lantas, seperti apa ungkapan kebahagiaan Rizky Febian dan Mahalini Raharja atas pertunangan mereka? Bagaimana pula dukungan dari keluarga, fans, dan juga kerabat atas langkah keduanya menuju ke jenjang yang lebih serius? Namun, di balik kebahagiaan pasca bertunangan, Iki pun sempat membuat heboh dengan pernyataannya terkait keganjilan yang dialami oleh almarhumah Lina Jubaida. Lantas benarkah sang bunda terkena guna-guna sebelum meninggal dunia? Sukses dalam karirnya sebagai penyanyi. Seperti apa besarnya peran almarhumah sang bunda dalam menginspirasi karya-karya Iki? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mei 2023 menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi pasangan Rizky Febian dengan Mahalini Raharja. Ya, di momen bahagia tersebut, mereka pun akhirnya resmi bertunangan. Dengan penuh kesungguhan hati, Iki pun menyematkan cincin di jari Lini, wanita yang menjadi pilihannya untuk melabuhkan hatinya. Ditemui setelah menghadiri sebuah acara kemarin, Iki yang terlihat begitu bahagia lantaran berhasil mendapatkan penghargaan, meminta doa agar semua goals-nya pada tahun ini dapat tercapai. Lantas benarkah salah satu keinginannya tersebut adalah menikahi Mahalini sang pujaan hati? Seperti apa kebahagiaan mereka setelah akhirnya selangkah lebih dekat dengan hari penyatuan cinta? Turns into one more night, and I'm always gonna try and say that it's the last time. Then you say it's what you want, but it's never, never enough. I'm living in a fool's love, 'cause I'm burning up for you and I can't let go. I feel the sky fall around me, you don't know. Diamond lights got me hooked on your false hope. Loving you is just like holding on to fool's gold. And I thought that you were someone I could run to. Now I'm left with all the things you said you wouldn't do. This was never something real enough for you to hold. 'Cause it's a false love. Terima kasih banyak yang pastinya untuk semua media yang sudah hadir di sini. Thank you banget atas ucapan dan juga doanya. Perihal di hari ini saya mendapatkan penghargaan. Dan yang pastinya saya tidak luput untuk selalu bersyukur di setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua dan juga adik-adik saya tercinta. Terutama juga buat sang support system saya juga, terima kasih banyak yang selalu menemani saya di setiap harinya. Tahu keluh kesah saya di dunia musik seperti apa. Terus juga saya kan lagi mau album, jadi lagi ada pasang surut pikiran dan hati. Beban ya beban lah, karena maksudnya kalau dibilang Iki masuk dan terjun di dunia musik juga
belum begitu lama, aku belum ada sampai 10 tahun ada di dunia musik, tapi selalu diberikan kelancaran sama yang di atas. Yang terpenting saya tinggal jalanin aja sekarang, tetap fokus. Saya itu nggak pernah mengharapkan punya impian atau apa, tapi saya itu punya impiannya selalu saya dengan yang di atas. Dan kalau misalkan saya memberitahu, takutnya nggak jadi, deg-degan kan, maksudnya kasihan. Jadi doakan aja lah, semoga di tahun ini goals Iki tercapai. Ya supportnya juga di hubungan iya, di karya juga iya. Jadi kalau bisa sejalan kita berkarya sambil punya hubungan dan sambil berkarya, kenapa enggak? Taking this blindfold off to see what this life's all about. Ya, Rizky Febian dan Mahalini pun membuktikan bahwa cinta di antara mereka sangatlah besar dan begitu tulus. Sehingga berbagai rintangan pun berhasil dilalui dengan satu hati yang pada akhirnya sampai ke titik di mana keduanya pun memutuskan untuk bertunangan. Kebahagiaan itu pula lah yang ditampilkan oleh mereka saat tampil begitu serasi dalam sebuah acara megah SCTV Music Awards. Di momen tersebut, Iki yang berhasil menyabet penghargaan tidak lupa menyebutkan nama sang calon istri sebagai sosok yang selalu mendukung dan juga setia mendampinginya dalam karir maupun kehidupan asmara. Alhamdulillah gitu, maksudnya karena kan ketemu juga baru beberapa kali, terus ternyata kita nyambung, terus ya berawal dari pertemanan. Pada dasarnya karena aku tuh pengen sama-sama mencari seseorang yang memang saling support ya. Jadi ketika ketemu sama dia, Lini itu kita sama-sama support. Jadi walaupun perjalanan kan masih jauh ya, jadi kita nggak perlu mikirin dulu yang sulit-sulit gitu ya. Jadi aku bilang sama dia juga, yang penting kita sekarang sama-sama support, terus juga sama-sama fokus kerja. Ini tuh kayak ya udah apapun yang sedang ada dijalanin aja gitu. Kalau project deket-deket ini enggak sih, tapi maksudnya kayak kalau nyiptain lagu bareng gitu ya masih mengkulik-kulik lagu lah gitu. Kalau project kedepannya masih mau sendiri juga, maksudnya masih mau lagu sendiri juga masih mau keluar. Dekat-dekat ini aku juga mau rilis lagu juga, ada film juga. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. I just can't. Sejak resmi berpacaran, Rizky Febian dan Mahalini pun memang menjadi pasangan yang sukses membuat banyak orang baper dengan kebersamaan mereka. Bahkan sebagai ayah, Sule sudah memberikan lampu hijau sejak jauh-jauh hari. Begitu pula dengan ayah Mahalini juga mengungkapkan bahwa ia menilai jika Iki merupakan sosok yang baik. Lantas, dengan mengantongi restu dari masing-masing keluarga, akankah mereka menggelar pernikahan dalam waktu dekat ini? I wanna know, what are you waiting for? I wanna know, just what you're waiting for. Pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Semuanya udah ada skenarionya, ya. Jadi apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, kita nikmatin aja. Kan belum tahu, belum tentu apa yang terjadi ke depannya juga ya kan. Namanya juga di media ya kan. Aku begini Ki, kalau udah mepet-mepet, kalau udah seperti ini, ayo yakinin gitu loh. Kalau misalkan kan bahaya juga ya kan. Tapi kalau misalkan kamu mau cuman main-main atau apa, udahan. Kalau kedekatan Lini sama Iki, kan gimana ya? Apalagi sudah ada di YouTube, di mana gitu ya. Yang namanya orang tua sih tetap mensupport ya. Terkait dengan itu, ya bagaimanapun juga kegiatan anak itu yang penting positif. Kalau sih berbicara ini dalam konteks dia hubungan kegiatan ya yang dibilang ya, tetap pasti mensupport. Semuanya support sih secara gimana kitanya saling support, semuanya support, walaupun yang penting itu positif. Kebahagiaan Rizky Febian dan Mahalini yang akhirnya bertunangan juga dirasakan oleh banyak orang. Lyodra Ginting yang turut hadir dalam acara pertunangan Iki dengan Lini pun turut memberikan restu dan doa untuk keduanya.
Begitu pula dengan para fans mereka yang turut bersukacita serta menyematkan doa terbaik. Ya, meski dibayang-bayangi keyakinan dengan payung yang berbeda, namun keduanya pun justru mantap untuk menyempurnakan cinta mereka. Suasana romantis serta sweet pun juga tercipta saat Iki yang sebelumnya telah menyampaikan niatnya untuk melamar sang kekasih di hadapan orang tua Lini, menyematkan cincin pertunangan serta kalung berlian sebagai sebuah tanda pengikat untuk sang pujaan hatinya. Iya, aku kemarin di acaranya Mahal ini, acara engagementnya Kak Iki dan Mahal ini. Senang sekali sih bisa akhirnya mereka bisa sampai tahap ini. Pastinya kita sebagai teman-teman juga pasti turut bersukacita atas berita yang bahagia itu. Mereka emang udah cocok ya, emang mungkin udah jodoh gitu. Bersukacita, typo di mulutnya. Bersukacita aja, ikut bahagia. Kalau temen aku bahagia, aku bahagia. Harapannya semoga langgeng, terus lancar acaranya gitu sampai hari H. Amin. Melihatnya sih seneng sih, semoga sukses keduanya. Apalagi kan baru tunangan, mudah-mudahan sampai ke pernikahan. Semoga sukses sih buat mereka berdua. Kayaknya sih mereka bakal seperti couple atau seperti yang sebelum kayak tunangan, seperti istilahnya pakai baju apa, mungkin buat mereka yang istilahnya makin cocok aja sih. Seneng, apalagi kan mereka kayak cocok setiap hari, istilahnya setiap tampil berdua mereka mesra. Istilahnya sangat cocok lah mereka berdua ini. Itu sih tergantung, kalau namanya jodoh mungkin kita gak tahu ya. Itu mah tergantung privasi masing-masing. Mungkin mereka kalau mereka memang cocok ya sah-sah saja. Gak ada alasan mungkin dari terkait hal tersebut gitu. Seneng banget sih Mas ya, karena itu hal yang dinanti-nantikan ya. Karena mengingat saya ngefans banget sama mereka berdua. Pasti menghibur sih ya Mas. Itu sih karena kita ngeliat tuh mereka berdua tuh kalau tampil di panggung tuh kayak chemistry-nya dapet gitu. Maupun di panggung ataupun enggak ya, itu menurut pas saya lihat tuh mereka berdua tuh cocok, serasi gitu. Makanya saya pengen banget sih nonton. Tentunya kita sebagai fans sangat support ya Mas ya. Terus turut bahagia juga karena mereka berdua melangsungkan acara itu ya lamaran ya. Makanya ya itu lagi sih, maksudnya kita ngeliatnya juga memang mereka berdua tuh chemistry-nya dapet, terus kayaknya memang berdua mereka tuh kelihatan cocok. Pokoknya intinya aku juga minta doanya semoga kedepannya aku bisa sama-sama dia, bisa sama saling support, ngasih yang terbaik gitu. Intinya mah dia juga kan karir masih panjang, lagi cemerlang, dia lagi bagus-bagusnya. Jadi aku pengen sebagai support system di mana yang apapun yang dia inginkan, apapun yang dia capai, aku support. Namun, di balik kebahagiaan pasca bertunangan, Rizky Febian pun sempat membuat heboh dengan pernyataannya terkait keganjilan yang dialami almarhumah Lina Jubaida. Lantas, benarkah sang bunda terkena guna-guna sebelum meninggal dunia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Akhirnya, Rizky Febian pun melamar sang kekasih. Hal ini pun menjadi sebuah kado terindah untuk almarhumah sang bunda Lina Jubaida yang kini sudah berpulang terlebih dahulu ke pangkuan sang pencipta. Terlebih, sebelum pertunangan berlangsung, Iki pun sempat mencurahkan isi hatinya terkait kejanggalan yang dialami oleh sang bunda sebelum meninggal dunia. Ya, secara belak-belakan Iki pun menduga bahwa almarhumah sempat terkena guna-guna. Sebagai anak sulung, hubungan Rizky Febian dengan sang bunda semasa hidupnya pun memang sangatlah dekat. Tidak heran
jika kontak batin di antara mereka selalu terjalin, meskipun hanya lewat mimpi. Jujur rasa dari sebelum mama almarhumah meninggal, setelah meninggal pun saya didatangi mama lewat mimpi. Mama datang menangis minta tolong ke saya dan juga ayah gitu. Tapi kita kan nggak tahu minta tolongnya apa. Ya, mungkin itu, minta doa, itu bunga mimpi lah mungkin ya. Cuman kalau dikait-kaitkan ya nyambung juga, namanya juga manusia. Ya, ketika aku mau membuka wajah mama, dari pihak suami melarang, katanya takut air matanya turun ke wajah mama. Sedangkan aku anak paling pertama dan itu hari terakhir loh, maksudnya hari terakhir untuk anak-anaknya melihat sang ibu. Tidak dipungkiri, kabar meninggalnya Lina Jubaida pada kala itu memang sangatlah mengejutkan. Apalagi Rizky Febian dan keluarga pun sempat meminta untuk dilakukan otopsi kepada jenazah almarhumah ibundanya karena merasakan ada yang janggal. Perubahan sikap, perilaku, dan emosi Lina pada kala itu kian menebalkan keyakinan Iki akan adanya kekuatan di luar nalar yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi dan juga memperalatnya. Apalagi tiba-tiba saja ia pun rela meninggalkan suami dan anak-anak tercintanya demi pria lain di usia pernikahannya yang telah memasuki tahun ke-20. Dari pihak keluarga termasuk mamanya, adik-adiknya, dan juga Iki, mungkin pas terjadi ada berita itu seharusnya dari pihak suami memberitahu. Ada surat kematian lah, mungkin nanti juga dari dokter juga, oh ini akibat serangan jantung lah, ini akibat lambung lah, kan itu harus jelas. Nah, kenapa ini mau melakukan pengecekan dari pihak keluarga? Karena tidak tahu apa, nggak ada penjelasan dari pihak suaminya kepada keluarganya. Sukses dalam karirnya sebagai penyanyi. Seperti apa besarnya peran almarhumah sang bunda dalam menginspirasi karya-karya Iki? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Kecintaan Rizky Febian terhadap sosok sang bunda membuatnya kerap kali memendam perasaan rindu yang begitu mendalam. Setelah kepergian sang bunda, Iki pun sempat menemukan buku diari almarhumah Lina yang membuatnya berlinang air mata. Pasalnya, dalam buku diari yang ditulis sang ibu sejak tahun 2006 lalu itu, Rizky pun menemukan goretan curahan hati Lina yang begitu menyayangi anak-anaknya. Dan seolah ingin mengabadikan kasih sayang Lina yang tertulis dalam diari tersebut, Iki pun membuat sebuah lagu dan merilisnya tepat di momen Hari Ibu hingga menyisakan sebuah momen haru. Karena saat pembuatan video klip lagu tersebut, Iki pun tidak bisa berhenti menangis. Tanggal 22 di Hari Ibu aku rilis lagu yang memang aku dedikasiin untuk ibu. Aku ada buku diari yang ternyata buku diari itu dari 2006 punya mama dan baru ketemu setelah mama udah nggak ada. Kemarin kita sempat syuting video klip kan, nangis, dan ada satu tulisan mama bilang bahwa anak-anakku, mama sayang sama kalian, mama cinta sama kalian. Semoga kalian kelak akan menjadi anak yang soleh, pintar, bijaksana, membanggakan orang tua dan negara. Dan sangat terpukul melihat bahasa seperti itu karena menyesalinya adalah kenapa saya tahu setelah mama sudah nggak ada. Itulah yang namanya penyesalan di akhir ya. Jadi sekarang bukan waktunya lagi untuk menyesali itu semua atau menangisi. Jadi terus gimana caranya membuktikan dari doa-doa yang mama doakan. Demikian pemirsa, kabar terkini.
terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.